Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman visual ingin mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami yang sudah dibuat dengan judul Sistem Informasi Inventory dalam mendukung proses pengadaan dan penjualan pada PT Resep Jona Kania. Berikut nama saya Fatullah Hadiwinata dengan NPM 202343502328. Saya Reza dengan NPM 202343502064. Selanjutnya tamu saya. Saya Muhammad Tufail Amrullah dengan NPM 2023432210. Berikutnya teman saya. Saya Satria Ramadan dengan NPM 202343502126. Selanjutnya. Saya Muhammad Faik Indarto dengan NPM 202343502031. Selanjutnya. Saya Jonathan Gilang Tian dengan NPM 202343502090. Selanjutnya. Saya dengan Novan Satya Ramadan dengan NPM 202343502072. Dan nextnya. Saya Muhammad Fatah dengan NPM 202343500025. Oke, yang pertama mungkin bisa dijelaskan oleh teman kami Muhammad Fatah untuk fitur-fiturnya. Dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Fatah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tampilan ataupun proses bisnis yang ada pada sistem PT Resep Jona Kania. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan klik double untuk si aplikasinya, maka nanti halaman pertama itu adalah halaman pendaftaran, yang dimana rinciannya itu adalah Bapak dan Ibu wajib melakukan pengisian pada username maupun password. Nah, di sini kita melakukan pengisian yang sudah terdaftar. Nah, di sini jika melakukan pengisian username ataupun password, ketika dia melakukan salah password atau salah username atau username tidak terdaftar, maka nanti akan muncul notifikasi bahwasanya password atau username salah. Seperti itu. Dan di sini kita tidak ada validasi terkait limit dari batas salahnya. Itu nanti kalau sudah benar atau misalkan memang salahnya seperti apa, bisa konfirmasi ke bagian administrasi atau bagian tim IT. Lalu jika memang dirasa sudah sesuai, bisa klik login. Nah, pada halaman klik login, setelahnya itu nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman dashboard, yang dimana di dashboard ini sendiri, di sebelah bagian kiri, itu kita ada submodul, yang dimana submodul ini kita ada beberapa submenu kategori, yang dimana pertama ada submenu kategori master data, itu dimulai dari produk, supplier dan customer serta karyawan. Nah, di sini untuk melakukan registrasi dan juga transaksi atas submenu master data tersebut. Lalu juga ada submenu kategori transaksi, itu ada penjualan dan pembelian, yang dimana untuk transaksi dari pembelian toko ataupun PT Resep Jona Kania kepada vendor. Lalu selanjutnya ada transaksi penjualan, yang dimana kita melakukan penjualan transaksi produk kepada customer. Lalu selanjutnya ada terkait submenu kategori. Ini kita ada laporan data produk, yang dimana ini merincikan semua transaksi atas daftar produk yang sudah didaftarkan, harga beli, harga jual, stok maupun satuan. Lalu juga ada laporan terkait laporan supplier, yang dimana ini akan merincikan semua supplier yang terdaftar. Lalu selanjutnya ada laporan pembelian, yang dimana ini adalah rincian pembelian dari toko ke vendor atau ke PT. Yang terakhir kita ada laporan penjualan, yang dimana laporan penjualan ini adalah laporan transaksi atas dari toko kepada supplier, kepada customer, seperti itu. Nah, di sini biasanya nanti yang akan paling krusial. Nah, untuk terkait dari
rincian dari submenu kategorinya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rehan mengenai fitur-fiturnya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan salah satu modul dari aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Form Data Produk. Modul ini menjadi pusat pengelolaan data barang di aplikasi, mulai dari pencatatan, pembaruan, sampai penghapusan data yang sudah tidak diperlukan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman mengenal dulu tampilan dan bagian-bagian penting agar alur kerjanya lebih mudah diikuti. Oke, di sisi kiri terdapat 6 elemen input yang masing-masing punya peran berbeda. Yang pertama itu ada ID produk. Itu terisi otomatis oleh sistem sebagai penanda unik tiap produk. Kolom ini terkunci dari pengetikan manual dan baru muncul isinya ketika salah satu baris tabel dipilih. Yang kedua ada nama produk, yaitu adalah tempat mencatat nama barang yang hendak didaftarkan. Lalu ada harga beli, mencatat nilai modal atau harga perolehan produk. Lalu ada harga jual, mencatat harga yang akan dibebankan kepada pembeli. Lalu ada stok, yang menunjukkan berapa banyak unit barang yang masih tersedia. Lalu ada satuan, dipilih lewat drop down, misalnya pieces atau topless, sesuai cara barang tersebut dijual. Oke, selanjutnya di sebelah kanan itu ada tabel produk yang berfungsi sebagai arsip sekaligus pusat kendali dari seluruh data yang tersimpan. Menariknya, cukup dengan mengklik salah satu baris, seluruh data pada baris itu termasuk ID produk akan otomatis berpindah mengisi kolom-kolom di sebelah kiri. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang saat hendak mengubah atau menghapus data. Lalu yang terakhir ada tombol aksi. Di bagian bawah form terdapat 3 tombol utama yang menjadi inti dari operasional aplikasi tersebut. Yaitu ada simpan, yang mengirimkan data dari form ke database sebagai entry baru, lalu menampilkannya seketika di tabel produk. Lalu ada ubah, yaitu menimpa data lama dengan nilai baru pada baris yang sedang dipilih, dipakai setelah mengedit isi form. Lalu ada hapus, yang bisa menghapus permanen data yang sedang dipilih, baik dari tabel maupun dari database. Oke, baik. Sekarang saya akan langsung mempraktekkan. Misalnya, kita kedatangan stok baru yang belum tercatat di sistem. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ketikkan nama produk pada kolom nama produk. Misalnya, bumbu lada hitam. Oke, kemudian masukkan harga modalnya pada kolom harga beli. Misalkan 1.200. Oke, kemudian kita masukkan juga harga jualnya pada kolom harga jual. Misalkan kita jual 1.500. Oke, lalu kita tuliskan jumlah barang yang akan kita masukkan pada kolom stok. Misalkan kita beli barang 100 pieces. Oke, terakhir kita tekan tombol simpan untuk mengeksekusinya. Oke, setelah tombol simpan ditekan, aplikasi langsung mengirim data ini ke database dan memunculkan notifikasi data berhasil disimpan. Baris pun otomatis muncul di tabel produk, sementara form akan kosong kembali sehingga siap dipakai untuk entry berikutnya. Kemudian di form diklik ubah, kita bisa mengubah atau mengedit barang yang kita mau. Langkah-langkahnya adalah pilih dulu produk yang ingin diperbarui dengan mengklik barisan di tabel produk.
Lalu perhatikan seluruh kolom di sebelah kiri termasuk ID produk akan langsung terisi otomatis. Selanjutnya kita akan mengubah nilai yang perlu kita ubah atau akan kita ubah. Misalkan kita akan menaikkan harga jual menjadi 1.700 dan mengurangi stok menjadi 80. Oke, setelah selesai, tekan tombol ubah. Oke, setelah menekan tombol ubah, sistem akan mengenali baris mana yang sedang aktif lewat ID produk tersebut, lalu menimpa data lama dengan data baru. Muncul notifikasi data berhasil diubah, dan tabel produk pun langsung memperlihatkan angka yang sudah diperbarui. Lalu ada tombol hapus. Fungsi yang terakhir ini saya akan tunjukkan adalah cara menghapus data, misalnya untuk produk yang sudah tidak ingin kita jual lagi. Langkah-langkahnya adalah klik baris produk yang ingin kita hapus pada tabel produk. Oke, lalu pastikan data yang tampil di form, terutama ID produk, sudah sesuai dengan produk yang dimaksud. Lalu, kita tekan tombol hapus untuk mengonfirmasi penghapusan. Oke, begitu diklik, data tersebut langsung dihapus permanen dari database. Sertai dengan notifikasi data berhasil dihapus, dan barisannya pun hilang dari tabel produk. Oke, sampai di sini saya sudah menunjukkan 3 fungsi inti dari form data produk, yaitu mencatat produk baru lewat tombol simpan, memperbarui informasi melalui tombol ubah, dan menghapus data yang tidak relevan lagi lewat tombol hapus. Semuanya terhubung langsung dengan database secara real time. Demikian mengenai modul produk. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan mengenai supplier, yaitu Mas Reza. Baik, kali ini yang ketiga mungkin fiturnya bisa dijelaskan oleh teman kami, Reza. Dipersilakan. Ya, dengan saya Reza di sini saya akan sedikit menjelaskan pada section menu data supplier. Ada di sebelah bagian kiri ini terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Pada beberapa bagian ini ID supplier itu tidak perlu diisi karena sudah dibuat otomatis oleh sistem pada database yang sudah dibuat dari awal. Nah, di bawahnya yaitu ada tombol simpan, ubah, dan hapus. Tombol simpan digunakan untuk menambahkan data supplier baru. Nah, lalu tombol ubah itu untuk mengubah data yang sudah diinput pada database sebelumnya. Dan nomor pada bagian tombol hapus digunakan untuk menghapus database yang sudah di submit sebelumnya. Nah, di sebelah kanan terdapat tabel supplier yang menampilkan seluruh data supplier yang dipilih. Maksudnya sebelah kanan ini tabel supplier itu yang sudah tersubmit pada database. Jika salah satu data pada tabel tersebut diklik, maka data tersebut akan terisi pada di bagian sebelah kiri. Nah, itu bisa dilihat ID suppliernya, angkanya 3, nama supplier PT Bunda Bumbu, alamatnya sudah tertera, nomor teleponnya juga sudah tertera. Nah, lalu jika ingin merubah, kita bisa rubah pada klik bagian tombol ubah. Lanjutnya, jadi untuk tombol section ini simpan, ubah, hapus, dan ini semuanya bisa berfungsi untuk fungsi CRUD ya. Jadi create pokoknya udah bisa banyak create data, read data, ubah, dan delete ya. Tuh. Jadi dengan adanya sistem ini
proses pengelolaan data supplier menjadi lebih mudah dan cepat, dan data yang tersimpan juga lebih rapi karena semuanya langsung terhubung ke database yang sudah dibuat dari awal. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Mas Tufail ya. Dia di bagian customer. Oke, selanjutnya fitur dari programnya bisa dijelaskan oleh teman kami Muhammad Tufail Amrullah. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya mendapatkan tabel data customer. Pada halaman ini merupakan form data customer yang berfungsi untuk mengelola data pelanggan. Pada form ini, pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data customer yang tersimpan pada sistem. Di bagian kiri terdapat beberapa kolom input, yaitu ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Yang pertama, kolom ID customer. Kolom ini digunakan untuk memasukkan kode atau identitas untuk setiap customer. ID ini berfungsi sebagai pembeda antara satu customer dengan customer lainnya, sehingga tidak terjadi data yang sama. Dan yang kedua, ada nama customer. Nama customer, kolom ini digunakan untuk mengisi nama lengkap customer yang akan didaftarkan ke dalam sistem. Dan yang ketiga, ada kolom alamat. Kolom alamat ini digunakan untuk memasukkan alamat lengkap customer sehingga informasi lokasi pelanggan dapat tersimpan dengan baik. Dan yang keempat, ada kolom nomor telepon. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nomor telepon customer agar dapat dihubungi apabila diperlukan. Nah, di kolom bawah ini terdapat ada 3 tabel. Ada tabel simpan, ubah, dan hapus. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data customer yang telah diinput ke dalam database. Setelah seluruh kolom diisi dengan benar, pengguna cukup menekan tombol simpan. Kemudian sistem akan melakukan proses penyimpanan data akan langsung muncul pada tabel customer. Dan yang kedua, ada ubah. Nah, ubah atau edit. Tabel ubah digunakan apabila pengguna ingin memperbarui data customer yang sudah ada. Caranya adalah memilih salah satu data pada tabel, kemudian data tersebut akan tampil pada kolom input. Setelah dilakukan perubahan, pengguna menekan tombol ubah sehingga sistem akan memperbarui data yang akan ada di database. Nah, yang ketiga, ada sistem hapus. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data customer yang sudah tidak diperlukan pengguna. Cukup memilih data pada tabel kemudian menekan tombol hapus. Setelah muncul konfirmasi dan disetujui, sistem akan menghapus data tersebut dari database. Di sini ada contohnya ID customer. Di sini ada 3 tabel, ada Haji Surya, ada Pak Bahlil, dan Angkasa Resto. Untuk nama customernya yang tadi saya sebutkan, untuk alamat sudah tertera di tabelnya, dan nomor teleponnya sudah tertera juga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Novan. Silakan Mas Novan, dipersilakan.
Oke, berikutnya bisa dijelaskan oleh teman kami, Novan Satrio Ramadan, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tampilan form data karyawan. Jadi form ini berfungsi untuk tempat mengolah data karyawan, mulai dari menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, menghapus data, hingga melihat seluruh data yang tersedia pada database. Jadi kita akan mencoba buat data karyawan baru ya. Jadi untuk kolom pertama itu bisa dilihat di ID. Jadi kolom ini berfungsi untuk identitas unik setiap karyawan. Misalnya ID-nya kalau di itu otomatis ya. Mungkin selanjutnya terdapat nama kolom karyawan. Jadi misalnya kita tulis Novan saja. Kayak yang di bawahnya terdapat kolom alamat. Jadi misal ditulis Cawang Halim. Kemudian terdapat kolom nomor telepon. Jadi untuk berfungsi untuk menyimpan nomor telepon yang dapat dihubungi masing-masing karyawan. Nah, ya selanjutnya pada bagian data table itu berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan. Dan selanjutnya itu terdapat combo box jabatan. Itu bisa lihat ada admin, ada kasir, sama staf gudang. Misalnya kita contoh admin, oke. Dan untuk tombol simpan untuk menambahkan data karyawan baru. Kalau contohnya itu, nah jadi nama Novan itu sudah tersimpan ya. Selanjutnya mungkin kita bisa ke tombol edit. Nah di tombol edit ini misal kita ganti alamat, mungkin alamatnya ditambah Cawang 3 aja, bukan Cawang Halim. Oke, selanjutnya kan udah pas sudah di tombol edit kita simpan. Nah selanjutnya kita ke tombol hapus. Oke, selanjutnya bisa dipersilakan Muhammad Faik Indarto. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi pembelian. Pada sebelah kiri terdapat kolom tanggal. Kolom ini berfungsi untuk mengisi tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi pembelian sehingga sistem mengetahui kapan transaksi tersebut dilakukan. Sini misalkan kita langsung saja isi 2026, yaitu formatnya tahun, bulan, dan tanggal dulu. 77. Nah, lanjut ke tabel supplier. Kolom ini digunakan untuk memilih supplier tempat pembelian barang. Data supplier dapat diambil langsung dari data sistem sehingga pengguna hanya perlu memilih nama supplier yang tersedia. Misalkan kita pilih PT Bunda Bumbu. Lanjut ada kolom karyawan. Kolom ini digunakan untuk memilih nama karyawan yang bertanggung jawab melakukan transaksi pembelian. Misalkan kita pilih saya ada. Lalu sebelah kanan ada kolom produk. Kolom ini digunakan untuk memilih produk yang akan dibeli dari supplier. Misalkan kita membeli kuah hitam dengan harga, lalu kolom harga kita isi 1.200 harga belinya, lalu kita membeli 80 buah, lalu kita klik tombol tambah setelah semua terisi. Nah, sini tabelnya langsung kita klik simpan, maka transaksi pembelian akan tersimpan pada database kita.
Lalu pada tombol hapus ini kita harus mengisi di tabel dulu. Nah, kita tambah, tersimpan di sini, lalu kita klik hapus, maka akan hilang. Oke, selanjutnya transaksi penjualan akan dilanjutkan oleh teman saya, Jonathan. Jo. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kami, Jonathan Gilang Hian. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Bang Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jonathan Gilang Hian. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan halaman transaksi penjualan yang terdapat pada aplikasi penjualan yang telah kita buat. Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses transaksi penjualan, mulai dari memilih pelanggan, memilih produk, hingga menyimpan data transaksi ke dalam database. Di bagian paling atas terdapat judul transaksi penjualan beserta ikon penjualan. Bagian ini berfungsi sebagai identitas halaman sehingga pengguna mengetahui bahwa saat ini berada pada menu transaksi penjualan. Selanjutnya pada bagian sebelah kiri terdapat beberapa form input, yaitu yang pertama ada tanggal, digunakan untuk menginput tanggal transaksi. Yang kedua ada customer yang berupa combo box yang digunakan untuk memilih nama pelanggan yang melakukan pembelian. Yang ketiga ada karyawan, juga merupakan combo box yang digunakan untuk memilih karyawan yang melayani transaksi. Data customer dan karyawan diambil langsung dari database sehingga pengguna hanya perlu memilih data yang tersedia. Di bagian tengah terdapat gambar ilustrasi yang berfungsi sebagai elemen visual agar tampilan aplikasi terlihat lebih menarik. Kemudian pada bagian sebelah kanan terdapat data produk, yaitu yang kedua ada harga jual, menampilkan atau diisi sesuai harga produk. Yang ketiga ada AQTY atau quantity, digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli. Setelah semua data diisi, pengguna dapat menekan tombol tambah untuk memasukkan data ke dalam tabel penjualan. Sistem juga akan menghitung subtotal dan mengecek apakah stok barang masih mencukupi. Di bawah terdapat tabel penjualan, yang tabel ini menampilkan daftar barang yang telah ditambahkan, mulai dari ID produk, nama produk, harga, kuantiti, hingga subtotal. Jika terdapat beberapa barang yang dibeli, semua akan ditampilkan pada tabel ini. Selanjutnya terdapat tabel penjualan yang berfungsi untuk menampilkan total harga seluruh barang yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Nilai total ini dihitung secara otomatis oleh sistem. Terakhir terdapat dua tombol utama, yaitu yang pertama tombol simpan, digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi ke database, termasuk data penjualan, detail penjualan, serta mengurangi stok produk secara otomatis. Yang kedua, tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang dipilih pada tabel apabila terjadi kesalahan saat input. Setelah data dihapus, total penjualan juga akan diperbarui. Penjelasannya saya mengenai halaman transaksi penjualan. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara melakukan transaksi penjualan pada aplikasi ini sesuai tanggal penjualan. Itu dari tahun, setelah itu bulan, setelah itu tanggalnya. Setelah itu pada bagian produk, saya memilih produk yang akan dibeli oleh customer. Berikutnya saya mengisi harga jual sesuai dengan harga produk, kemudian pada kolom ITY saya memasukkan jumlah barang yang dibeli. Misalnya banyak 2, tambah. Setelah semua data terisi, saya menekan tombol tambah, maka data produk akan otomatis masuk ke dalam tabel penjualan. Maka yang sama dapat diulangi, saya tinggal memilih produk berikutnya,
mengisi harga dan jumlah pembelian. Kemudian menekan tombol tambah lagi. Apabila semua data sudah benar, langkah terakhir adalah menekan tombol simpan. Tombol simpan ditekan, jika ternyata ada data yang salah, misalnya salah memilih produk atau salah memasukkan jumlah barang, saya cukup memilih baris yang ingin dihapus, kemudian menekan tombol hapus. Dihapus dan total penjualan akan diperbarui secara otomatis. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Selanjutnya dari saya, Fatullah Hadiwinata akan menjelaskan yang terakhir. Di situ ada laporan, ada 4 laporan dari laporan produk. Ini produk yang kita bisa lihat, ada bumbu nasi goreng, bumbu kebaso, bumbu rendang, soto betawi, desa lada hitam, sama kuah hitam. Next, yang laporan selanjutnya, di situ ada laporan supplier. Di sini ada nama-nama supplier beserta alamat dan nomor telepon. Yang pertama DPT adalah alamatnya di Condet, Jakarta Timur, dan nomor teleponnya. Oke, kita bisa next saja. Next. Yang ketiga ada laporan pembelian. Ini laporan pembeliannya, di situ ada tanggal masuk, suppliernya, supplier mana saja, ada karyawan yang bertugas, ada produk, quantity, harga dengan subtotalnya. Oke, bisa di next lagi. Yang terakhir itu ada laporan penjualan. Nah, di sini sama aja sih. Di situ tertera tanggal, customer, karyawan yang bertugas, ada produknya, quantity, harga dengan subtotal. Oke, kali ini mungkin penjelasan dari kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok 4 pemrograman visual Pak Triadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata serta perbuatan yang tidak berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.